Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya bernama Ahmad Syafi'i Rahman Nasution. Saya Alfi Jaya Ramadan. Saya Fendi Saputra Silaban. Saya Manufar Roji Damani. Di sini kami akan membacakan hasil review jurnal yang berjudul tentang struktur perusahaan pada pasar oligopoli. Oke. Saya akan membacakan review jurnal 1 yang berjudul tentang analisis struktur pasar dan perilaku industri ban di Indonesia tahun 2007 sampai 2011. Penulis Luciana. Volume dan halamannya adalah volume 20 dan halaman 1 sampai 28. Tahun 2012. Review Ahmad Syafi'i Rahman Nasution, Alfi Hidayat Ramadan, M. Fahrul Roji Damani, dan Fendi Saputra Silaban. Pada tanggal 8 Januari 2022. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana struktur pasar dan perilaku industri ban di Indonesia dari tahun 2007 sampai tahun 2011. Subjek penelitian: perusahaan industri ban yang berada di Indonesia dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia. Metode penelitian yang dipakai adalah menghitung tingkat konsentrasi dan menghitung indeks vertical fixment yang terdapat pada industri ban di Indonesia. Kedua, mengamati perilaku dari perusahaan-perusahaan ban yang ada di Indonesia. Hasil penelitian: total produksi dan penjualan ban kendaraan roda 4 di Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan pada tahun 2009 akibat adanya krisis global. Dalam volume tambahan, total penjualan dari tahun 2010 sampai 2011 adalah sebesar 2,2 juta unit ban. Untuk pasar penggantian atau replacement sales pada tahun 2011 meningkat sebesar 5,6% atau 0,6 juta unit dari tahun 2010 menjadi 11.089 unit. Kenaikan terbesar dalam presentasi berasal dari penjualan pada pasar original equipment yang naik 8,89%. Seiring dengan tingginya kenaikan produksi mobil tahun 2011 yang juga meningkat 11,3% dari 702.508 unit pada tahun 2010 meningkat menjadi 837.948 unit pada tahun 2011. Sebagian besar dari kenaikan total penjualan berasal dari kenaikan ekspor, walaupun dalam persentasi kenaikannya hanya sebesar 3,68%, namun kenaikan dalam unitnya sebesar 1,2 juta unit ban. Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia 2011. Di dalam penulisan jurnal terdapat kesalahan dalam menggunakan spasi per kata. Kelebihan: isi jurnal lengkap dan mudah dipahami. Kesimpulannya, dari hasil analisis yang didapatkan pada industri ban di Indonesia maka diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu 1. Industri ban Indonesia termasuk ke dalam IP pasar oligopoli ketat, di mana pasar ini terbentuk dikarenakan penggabungan pangkat pasar dan 4 perusahaan terbesar yang menghasilkan konsentrasi pasar sebesar 60% sampai dengan 100%. Rata-rata konsentrasi rasio atau CR4 industri ban di Indonesia selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar 88,47%. Yang kedua, selama ini 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2007 sampai tahun 2011, secara keseluruhan nilai penjualan industri ban setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2008 sempat terjadi krisis keuangan global. Walaupun nilai penjualan keseluruhan mengalami
fluktuatif sehingga akan mengakibatkan konsentrasi rasio dan juga indeks. Herfinda Hirschman mengalami frekuensi industri ban Indonesia diramalkan akan terus berkembang sering dengan meningkatnya jumlah keadaan bermotor dan juga meningkatnya infrastruktur di Indonesia secara merata. Yang ketiga, dari segi pelaku yaitu strategi harga dan strategi produk, strategi promosi dan strategi distribusi. A. Strategi harga ban di Indonesia tergantung pada faktor-faktor produksi yaitu harga bahan baku yang penjualannya bernilai US dollar, teknologi yang digunakan, upah tenaga kerja dan faktor-faktor lainnya. Industri ban semakin maju, teknologi dalam perusahaan ban semakin maju, teknologi dalam perusahaan ban, maka perusahaan tersebut akan menghasilkan ban dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan teknologi yang sebelumnya. B. Strategi produk. Para produsen ban dituntut untuk mengembangkan produk ban yang dihasilkan dengan cara memodifikasi karakteristik fisik produk dan menambah model dan juga ukuran, meningkatkan kualitas berdasarkan standar nasional Indonesia atau SNI dalam penjualannya. C. Strategi promosi. Promosi dilakukan melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Dan D. Strategi distribusi. Strategi distribusi yang dilakukan oleh perusahaan ban di Indonesia adalah menyebar distributor ke berbagai promosi sehingga produk ban dapat didistribusikan secara merata. Industri ban di Indonesia diserap oleh permintaan dalam negeri hanya sekitar 20% saja. Implikasi kebijakan. Penelitian ini mencoba untuk melakukan analisis struktur dan perilaku terhadap industri ban di Indonesia berdasarkan kesimpulan dan hasil pembahasan penulis dalam memberikan saran. Yang pertama, struktur pasar industri ban di Indonesia tergolong pada struktur pasar oligopoli ketat yang menjadikan persaingan. Industri ban sangat kompetitif sehingga diharapkan perusahaan ban agar terus menjaga persaingan yang sehat antar perusahaan dan terus menjalin hubungan baik antar anggota asuransi perusahaan ban Indonesia atau APBI maupun perusahaan di luar asosiasi. Dan yang kedua, semakin berkembangnya industri ban di Indonesia dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, diharapkan pemerintah dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap ban impor yang ilegal dan juga mendukung industri ban di Indonesia. Karena industri memberikan kontribusi yang cukup besar kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak, devisa negara dan penyerapan tenaga kerja. Dan yang ketiga, industri ban di Indonesia juga harus meningkatkan kualitas ban yang sesuai dengan standar nasional di Indonesia atau SNI maupun standar yang telah diterapkan oleh negara tujuan ekspor dan menjaga kesejahteraan konsumen. Baiklah, saya akan membacakan review jurnal 2 dengan yang berjudul Struktur Pasar dan Perilaku Industri Semen di Indonesia tahun 2004 sampai 2005 dengan penulis L. Senyono dan Wingroho dengan yang volume dan halamannya volume 22 dan halamannya 23 sampai 42 dengan tahun 2007 dengan review Ahmad Sabiri Nasution, Alfi Hidayat Ramadan, Reni Sabter Silaban, Erwin Farul Damani dengan tanggal reviewnya 8 Januari 2022. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur pasar dan perilaku industri semen
dengan melakukan survei dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada penjual serta pembeli semen di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Sampel mencakup 20 penjual atau pedagang semen serta 20 pembeli semen 3. Metode pengambilan sampel dengan cara convention sampling. Selanjutnya data sekunder yang dibutuhkan meliputi data jumlah produk semen atau sebagai angka terdekat dari angka penjualan dan jumlah perusahaan yang terdapat dalam industri semen di Indonesia tahun 2004 sampai 2005. Data sekunder yang diperoleh dari Warta Semen dan Beton Indonesia, Asosiasi Semen Indonesia atau disebut ASI, dan CIC Indo Komersial. Tahun pengamatan adalah tahun 2004 sampai 2005 yang merupakan data terbaru yang diperoleh untuk mengetahui perkembangan industri semen di Indonesia. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui konsentrasi pasar, terutama dalam mendukung kajian struktur pasar dan perilaku dalam industri semen di Indonesia. Untuk keperluan tersebut, maka alat analisis struktur pasar yang digunakan adalah rasio konsentrasi atau concentration ratio atau CRM dan indeks evidence pitchman. Sedangkan analisis perilaku menggunakan pendekatan analisis persaingan harga dan persaingan berharga. Hasil penelitian. Secara teoretis terdapat 4 jenis struktur pasar, yaitu persaingan sempurna monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. 4 jenis struktur pasar tersebut didasarkan pada karakteristik pasar yang meliputi jumlah dan ukuran distribusi para pembeli dan juga penjual. Dalam struktur pasar terdapat berbagai elemen. Salah satunya adalah pangsa pasar. Pangsa pasar merupakan indikator yang cukup penting untuk menentukan derajat kekuatan pasar. Selain itu, pangsa pasar di dalam suatu industri, penentuan jenis struktur pasar tersebut dapat digunakan berbagai macam metode pengukuran yang telah diakui yang hanya memerlukan variabel utama, yaitu pangsa pasar. Pada tabel 5 dapat dilihat berdasarkan pangsa pasarnya, industri semen di Indonesia terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama adalah perusahaan yang memiliki pangsa pasar lebih dari 10%. Kelompok kedua, perusahaan yang memiliki pangsa pasar kurang dari 10% dan di atas 1%. Kelompok ketiga adalah perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang kurang dari 1%. Pangsa pasar tertinggi untuk produksi semen pada tahun 2004 diduduki oleh PT Indosemen Tunggal Perkata Tbk, yaitu sebesar 30,79%. Pangsa pasar tertinggi untuk produksi semen pada tahun 2005 masih diduduki oleh PT Indosemen Tunggal Perkasa Tbk, yaitu sebesar 31,35%. Dengan produksi sebesar 10.634.630 ton. PT Semen Padang dari pangsa pasar industri semen pada tahun 2005 ada perubahan posisi yang dimulai dari PT Semen Bosowa Meros pada peringkat ke-6, kemudian disusul oleh PT Semen Batu Raja dan PT Semen Kupang. Perubahan ini terjadi karena PT Semen Andalas Indonesia mengalami kerusakan pada pabriknya yang disebabkan oleh bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2004 dan beroperasi pada tahun 2007. Dengan ini berarti hanya terdapat 8 perusahaan yang beroperasi penuh pada tahun 2005. Namun justru ada peningkatan dari jumlah produksi, yaitu 33.916.980 ton. Kelemahannya yaitu isi penjelasan jurnal sangat banyak sehingga sulit membedakan antara hasil dengan pembahasan. Kelebihan kalimat dalam jurnal mudah dipahami. Kesimpulannya yaitu berdasarkan alat analisis yang digunakan,
CR4, maka struktur pasar dalam industri semen pada tahun 2004 sampai 2005 tergolong ke dalam oligopoli pekat dan dalam klasifikasi oligopoli tipe 1 atau oligopoli penuh. Sedangkan berdasarkan indeks Herfindah Peersman, industri semen di Indonesia pada tahun 2004 sampai 2005 tergolong terkonsentrasi. Perilaku industri berdasarkan strategi bersaing dan menggunakan strategi bersaing dengan harga, pengembangan produk, promosi dan iklan dan distribusi dapat diterangkan sebagai berikut. 1. Strategi harga lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok perusahaan besar, namun biasanya akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Kedua, strategi pengembangan produk merupakan syarat yang wajib bagi setiap perusahaan untuk mengembangkan kualitas produknya. 3. Strategi promosi atau iklan yang pada umumnya dilakukan oleh setiap perusahaan adalah melalui dari koran, internet, dan jaringan distribusi. 4. Strategi distribusi dilakukan berdasarkan wilayah pembagian pendistribusian semen yang dibatasi pendistribusiannya oleh perusahaan-perusahaan besar. Dalam industri semen yang terkonsentrasi, pemerintah perlu menjamin terciptanya mekanisme pasar yang kompetitif dan juga efisien. Pasar yang efisien harus tetap dijaga untuk memberikan tingkat pengembalian yang wajar bagi pemilik modal sehingga kesinambungan investasinya tetap terjaga. Demikianlah hasil review jurnal dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah.